Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala alihi wasallim. Kembali lagi bersama saya Eko Wahyunudin, masih di Mapel Informatika kelas 8 di semester 2. Melanjutkan pada pertemuan yang lalu, yaitu bagian yang kedua tentang peranan TIK dalam kehidupan manusia. Kali ini di bagian ketiga kita akan melanjutkan apa saja lagi peranan TIK dalam kehidupan manusia. Sebelum pembelajaran ini dimulai, mari kita awali dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Agar ilmu yang kita pelajari hari ini mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala dan bermanfaat. Baik, kita mulai saja. Kita mulai saja pembahasan di bab 3 ini, melanjutkan pertemuan yang kemarin, yaitu tentang pada pertemuan yang kemarin kita sudah membahas tentang electronic e-commerce, pembayaran online, dan juga internet banking dan SMS. Nah, pada bagian yang ketiga ini masih di peranan TIK dalam kehidupan manusia. Kita akan membahas tentang pembayaran digital, e-government, transportasi berbasis online, telepon seluler, e-health, dan yang terakhir adalah mobile self driving. Ini akan kita pelajari di pertemuan ketiga kali ini. Sebelum pembahasan ini dimulai, bagi kalian yang baru bergabung di channel ini, jangan lupa untuk mendukung terus agar channel ini berkembang dengan cara mengklik tombol subscribe dan lonceng notifikasinya, agar kalian juga tidak tertinggal dengan updatean video terbaru tentang pembelajaran informatika dan tutorial-tutorial yang lainnya. Terima kasih. Baik, kita mulai saja pembahasan kali ini, yaitu yang kelima di sini, pembayaran digital. Pembayaran digital atau lebih dikenal dengan digital payment adalah metode transaksi atau pembayaran untuk barang dan jasa melalui media digital atau elektronik tanpa melibatkan alat pembayaran cek atau uang tunai. Metode pembayaran ini menarik baik pelaku usaha maupun bagi pelanggan, karena membuat transaksi menjadi lebih mudah, aman, dan nyaman dibandingkan pembayaran dengan uang tunai ataupun kartu kredit atau debit. Nah, ini adalah contoh aplikasi pembayaran digital ya. Di sini ada GoPay, Link Aja, OVO, dan mungkin ada beberapa aplikasi yang lainnya. Ini hanya contoh saja ya. Mungkin kalian sudah nggak asing lagi dengan yang tadi saya sampaikan ya. Ada Link, OVO, dan GoPay ya. Saat ini dengan berbagai ketersediaan teknologi, ada beberapa metode pembayaran digital yang banyak digunakan saat ini. Di antaranya ada aplikasi pembayaran mobile. Aplikasi pembayaran mobile adalah metode pembayaran yang dilakukan dengan menggunakan aplikasi yang ditempatkan di perangkat smartphone. Nah, aplikasi ini lebih dikenal dengan istilah ini ya, e-wallet. Kalian harus menginstal dulu e-wallet di smartphone. Kemudian nanti kalian akan diberi akun, dan kemudian dapat memasukkan sejumlah nilai uang. Ya, kenapa harus dimasukkan sejumlah nilai uang? Karena kalian nanti akan melakukan transaksi, dan nanti para penjual akan membaca kode yang terdapat di aplikasi mobile pelanggan yang kalian pakai. Apa nantinya? Misalkan kalau di Indonesia, contoh e-wallet itu adalah ada GoPay, OVO, Link Aja, dan yang lainnya. Jadi seperti itu ya. Ini memudahkan kita dalam transaksi, karena nanti tidak harus membawa sejumlah uang tunai ya. Yang bisa sekarang diganti dengan namanya aplikasi pembayaran mobile ya. Contohnya di sini ada GoPay. Makanya sekarang di smartphone orang-orang tertentu sudah memakai fasilitas ini, GoPay dan OVO, dan semuanya sudah ada nominal uang sesuai dengan kemampuan kita. Misalkan mau ada 1 juta, 2 juta, dan seterusnya ya. Nanti kita bisa menggunakan transaksi dengan ini aplikasi tersebut ya, tanpa harus menggunakan uang tunai. Yang B, uang digital. Uang digital atau digital currencies atau uang virtual, atau dikenal juga dengan nama cryptocurrency, yaitu mata uang yang mempunyai format digital. yaitu dibuat dalam bentuk token atau koin. Nah, contoh yang paling populer di dunia maya adalah ini, Bitcoin ya. Nah,
Ini contoh yang paling populer Bitcoin. Kalian bisa searching saja Bitcoin itu apa, nanti kalian juga akan paham ya. Ini hanya sekedar mengenalkan saja Bitcoin. Nah, yang C, aplikasi pembayaran di media sosial. Nah, metode pembayaran yang disediakan memudahkan pengguna media sosial untuk melakukan transaksi, mengirim uang antar pengguna. Contohnya di sini ada aplikasi Snapchat yang mengeluarkan aplikasi Snapcash, dan dia bekerja sama dengan nantinya Amazon ya. Di sini ya, Snapcash dan Pinterest yang akan bekerja sama dengan Amazon. Jadi kita juga bisa memanfaatkan aplikasi medsos untuk melakukan transaksi pembayaran ya. Yang keenam ada e-government. Pemanfaatan TIK dalam bidang pemerintah dikenal dengan istilah e-government, yang bertujuan untuk meningkatkan pelayanan pemerintah kepada masyarakat. Misalnya mengurus kependudukan, berarti misalkan bikin KTP, ini contohnya ya. Dan dunia usaha, misalkan urusan perizinan dalam berbagai bidang usaha ya. Karena dengan pemanfaatan TIK dalam bidang pemerintah juga memberikan keuntungan kepada masyarakat penggunanya. Di antaranya adalah masyarakat dapat dilayani kapan saja dan di mana saja tanpa harus tergantung pada jam buka kantor dan tanpa harus datang ke kantor pemerintah, sehingga masyarakat memperoleh layanan yang diinginkan lebih cepat dan mudah dan serta murah. Ini contoh aplikasi pembuatan e-KTP ya. Ini sudah melakukan secara online ya. Kita nggak perlu harus datang lagi ke kantor dengan membuka aplikasi e-KTP yang sudah disediakan di halaman web. Kita tinggal mengisi data-data kita secara elektronik, secara online ya. Nah, ini contoh saja, dan masih banyak aplikasi e-government yang menunjang pekerjaan baik itu di pemerintah daerah ataupun di pemerintah pusat. Sekarang sudah banyak menggunakan pemanfaatan TIK untuk menunjang kinerja kan begitu. 7. Ada transportasi berbasis online. Salah satu dampak kemajuan teknologi internet dan telepon mobile adalah munculnya aplikasi berbasis online yang dipelopori oleh Uber. Aplikasi ini memungkinkan seorang memiliki mobil, menyewakan mobilnya menjadi taksi yang dipesan oleh pelanggan melalui aplikasi online. Di Indonesia, layanan transportasi berbasis online dikenal dengan nama Gojek dan Grab. Tidak hanya transportasi taksi, tetapi kendaraan roda 2 atau lebih juga ini sudah menggunakan aplikasi online ya. Saat ini jenis layanan transportasi online semakin beragam, seperti ada layanan kirim dokumen atau paket serta beli antar makanan. Dalam hal pengiriman paket akan lebih cepat dan mudah, sedangkan memesan makanan dari restoran tertentu dengan mudah dan nyaman dari rumah saja. Jadi transportasi berbasis online ini tidak hanya bergerak di bidang kendaraan saja sekarang ya, baik itu mobil ataupun motor ataupun lebih. Nah, sekarang juga melayani ini ya, kirim dokumen, paket. Kita juga bisa memesan makanan via aplikasi yang sudah disediakan oleh misalkan di sini ada Gojek dan Grab ya. Ini contoh saja, di sini kita sedang memesan kendaraan via aplikasi ya. Dan itu memudahkan kita dalam kehidupan sehari-hari. Misal kita sedang malas keluar, ingin memesan makanan ya via aplikasi aja di sini. Nanti makanan akan diantar sampai di rumah, dan ini sangat membantu dalam kehidupan sehari-hari. Dan kita tidak perlu repot harus datang ke tempatnya, maka makanan yang kita pesan akan dikirim sampai ke rumah ya. Ini dampak dari kemajuan teknologi internet ya. Kemudian ada telepon seluler. Nah, telepon seluler ini dulunya bekerja menggunakan gelombang radio. Digunakan untuk komunikasi antar kendaraan dan antara kendaraan dengan pusat pengendali. Kemudian selanjutnya teknologi seluler berkembang baik dari teknologi maupun jumlah pengguna yang memanfaatkannya. Nah, di Indonesia itu mulai populer tahun 93 awalnya mulai ya. Itu juga dimulai oleh PT Telkom membuat layanan namanya GSM ya. Pada awalnya tidak terlalu banyak pengguna menggunakan layanan telepon seluler karena terkendala dengan jaringan yang belum luas, kemudian tarifnya juga masih mahal ya. Tapi seiring dengan bertambahnya luas jaringan seluler, penurunan tarif pengguna telepon seluler berkembang dengan sangat cepat. Layanan telepon seluler yang awalnya menggunakan teknologi GSM
telah berkembang menjadi 8G, 3G, 3.5G, 4G, dan sekarang kita sedang menunggu teknologi 5G. Saat ini dengan menggunakan smartphone menjadi alat komunikasi, hiburan, alat bekerja, dan berbagai hal lainnya. Dengan teknologi ini berhasil mengubah cara manusia melakukan berbagai hal dalam kehidupan. Ini yang sekarang kita miliki ya. Dulu tidak seperti ini bentuknya ya. Mungkin masih cukup besar ukurannya, dan sekarang sudah simple, tipis ya. Smartphone bisa dibawa kemana-mana. Semua kita bisa akses di sini ya, asalkan sudah terkoneksi dengan layanan internet ya. Dan ini bisa memudahkan manusia melakukan berbagai banyak hal dalam kehidupan. Dan kita pun kalau dalam kehidupan sehari-hari selalu membawa benda ini. Fungsi smartphone ini sangat besar dalam perkembangan teknologi, khususnya dalam membantu kehidupan manusia sehari-hari ya. Itu smartphone ya. Yang ke-9 ada e-health, adalah pengguna teknologi informasi dan komunikasi dalam usaha meningkatkan kesehatan dan perawatan kesehatan. Bentuk penggunaan TIK dalam bidang kesehatan mencakup pencegahan dan pendidikan, diagnosis, terapi, serta perawatan melalui teknologi digital yang tidak tergantung pada waktu dan tempat. Bentuk lain adalah dalam berbagai aplikasi termasuk pengobatan jarak jauh, telemedicine. Tujuannya yaitu untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan yang diberikan kepada pasien sehingga tingkat kesehatan dan waktu pemulihan akan semakin baik. Nah, ini adalah salah satu contoh aplikasi layanan kesehatan yang dilakukan dengan pemanfaatan TIK, adalah konsultasi dokter online. Nah, ini contoh aplikasinya ada Halodoc atau Alodokter. Masyarakat dapat melakukan konsultasi kesehatan secara online dengan dokter yang disediakan secara gratis maupun berbayar, dan juga dapat memperoleh informasi-informasi kesehatan yang disediakan di halaman web tersebut. Nah, ini contoh aplikasi kesehatan yang bisa diakses oleh masyarakat untuk memudahkan mendapatkan informasi-informasi kesehatan. Juga bisa untuk konsultasi ya, sebelum kita datang ke rumah sakit yang akan kita tuju ya. Dengan aplikasi ini kita bisa terbantu untuk mendapatkan informasi ataupun konsultasi. Nah, aplikasi juga ada yang berbayar, ada juga yang gratis ya. Kita bisa memilih sesuai dengan kebutuhan. Yang terakhir adalah ada mobil self driving. Nah, salah satu teknologi saat ini yang dinantikan kehadirannya adalah teknologi kendaraan self driving. Teknologi ini memungkinkan kendaraan bergerak sendiri tanpa harus dikendalikan oleh pengemudi. Saat ini kita mengenal beberapa mobil yang dilengkapi dengan teknologi semi otomatis, di mana pada kendaraan tersebut terdapat teknologi yang dapat melakukan pengontrolan sendiri, seperti parkir sendiri, melakukan pengereman sendiri ketika mendeteksi akan terjadi tabrakan, dan beberapa fitur otomatis lainnya. Maka dapat dibayangkan jika kendaraan benar-benar dikendalikan sepenuhnya secara otomatis, akan terasa nyaman dan canggih jika diterapkan dalam kehidupan manusia. Teknologi ini akan memberikan perubahan besar terhadap cara manusia hidup. Mobil self driving juga memberikan kenyamanan ketika bepergian. Selain nyaman juga untuk alasan keamanan berkendara dari kecelakaan. Mobil self driving selalu siaga dan aktif mengawasi lingkungan dari berbagai arah, serta bebas dari faktor kelelahan, emosi, dan kondisi sakit, sehingga berdampak pada meningkatnya keamanan jalan raya. Nah, ini contoh tampilan mobil self driving. Pengendaranya sedang membaca, sedangkan mobil tetap berkendara karena di sini sudah disetting kita mau pergi kemana, maka dengan teknologi tersebut mobil akan bergerak sesuai dengan yang sudah disetting oleh manusia tersebut. Dia akan berkendara sesuai dengan yang sudah diatur ya. Kemudian juga di sini ada sensor-sensor yang akan mengendalikan dari terjadinya kecelakaan ya. Sedangkan kita kalau manusia kadang ada faktor lelahnya dalam berkendara. Nah, mobil ini asalkan sudah safety, nah kita tetap bisa bersantai dalam kendaraan karena kendaraan ini sudah menggunakan teknologi self driving, semuanya sudah otomatis terkendali di sini ya. Inilah salah satu teknologi yang sekarang lagi ditunggu-tunggu kedatangannya. Mungkin di beberapa negara sudah ada, dan kalau misal nanti datang ke negara kita ini tentu harganya sangat mahal ya, karena
semuanya sudah menggunakan teknologi secara otomatis. Itu saja pembahasan peranan TIK dalam kehidupan manusia bagian ketiga, yaitu tentang pembayaran digital, e-government, transportasi berbasis online, telepon seluler, dan juga e-health. Kemudian ada yang terakhir, ada mobil self driving yang barusan tadi kita bahas. Nah, pada pertemuan yang akan datang pada masih bab 3, kita akan membahas tentang media sosial dan dampak penggunaannya. Nah, itu kita akan bahas pada pertemuan selanjutnya tentang apa saja sih dampak sosial dan dampak penggunaannya kita menggunakan medsos ya. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Mari kita akhiri dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Semoga apa yang kita pelajari hari ini mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala dan ilmu yang kita dapat bermanfaat. Mohon maaf kalau dalam penyampaian ada hal-hal yang kurang berkenan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.